warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Gimana nih kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yuk kita berdoa bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak, kalian pernah nggak sih merhatiin kalau di lingkungan sekitar kita itu pasti ada perubahan, entah itu jadi yang semakin baik atau malah semakin buruk. Kira-kira apa ya penyebabnya? Nah, itu dia yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenal ragam aktivitas manusia yang berpengaruh terhadap lingkungan. Selanjutnya, ini ibu punya beberapa gambar. Coba kalian amati ya, lalu tulis di buku kalian kira-kira apa yang menyebabkan hal itu terjadi. Oke, siapa yang ingin berbagi hasil pengamatannya di depan kelas? Boleh angkat tangan? Ya, silakan Lisa. Ya, terima kasih Lisa. Silakan boleh duduk kembali. Kasih applause dulu yuk untuk Lisa. Tepuk hebat. Subhanallah, subhanallah, hebat. Ya, jadi tadi Lisa menceritakan gambar yang pertama adalah gambar sampah di sungai. Penyebabnya yaitu manusia yang suka membuang sampah sembarangan sehingga menyebabkan sungai menjadi kotor. Lalu gambar yang kedua itu adalah gambar tanah longsor. Penyebabnya bisa dari alam, bisa juga dari manusia. Kalau dari alam itu karena curah hujan yang tinggi, dan kalau dari manusia itu biasanya karena ada pengerukan berlebihan. Dan gambar yang ketiga itu gambar kebakaran hutan. Ini juga penyebabnya bisa dari alam, seperti kemarau panjang dan erupsi gunung berapi. Atau bisa juga karena ulah manusia, yaitu pembukaan lahan dengan cara membakar hutan. Lalu bagaimana sih perasaan kalian jika di tempat tinggal kalian terjadi hal seperti itu? Pasti nggak nyaman ya. Lalu susah cari air, kalau sungainya kotor, polusi, kalau hutannya terbakar. Pokoknya nggak enak gitu ya. Bisa menyebabkan sakit juga, atau lingkungannya bau, dan lain-lain. Baik anak-anak, jadi keseimbangan lingkungan itu dapat terwujud apabila terjadi keselarasan dan keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Apabila terjadi gangguan pada kedua komponen tersebut, keseimbangan lingkungan akan terganggu. Sejauh ini diketahui terdapat dua jenis faktor yang menyebabkan perubahan keseimbangan di dalam ekosistem, yaitu faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami yang menyebabkan perubahan keseimbangan lingkungan yaitu peristiwa alam. Peristiwa alam ada yang menimbulkan bencana alam seperti letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, badai, dan tsunami yang dapat mengakibatkan perubahan pada alam dan gangguan pada rantai makanan. Bencana alam tersebut terjadi secara alami dan tidak disebabkan oleh kegiatan manusia. Faktor lain penyebab perubahan keseimbangan ekosistem yaitu faktor manusia yang melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Beberapa kegiatan manusia yang secara langsung mempengaruhi keseimbangan ekosistem, yang pertama ada perusakan hutan seperti penambangan liar, pembakaran, dan lain sebagainya. Yang kedua ada perburuan hewan liar, termasuk memperjualbelikan hewan langka dan dilindungi. Yang ketiga ada aktivitas industri yang meninggalkan limbah dan polusi. Lalu yang keempat, ada pemakaian pupuk buatan yang berlebihan. Dan yang kelima, ada limbah rumah tangga. Meskipun demikian, banyak juga aktivitas manusia yang memberikan dampak positif bagi lingkungan. Misalnya, membuat daerah resapan air seperti biopori, kemudian melakukan reboisasi atau penanaman kembali,
mengurangi penggunaan plastik, menggunakan produk yang ramah lingkungan, ataupun mendaur ulang sampah. Oke anak-anak, selanjutnya ibu kasih tugas kelompok ya. Satu kelompok anggotanya 4 orang. Ini sudah ada contohnya ya, nanti tinggal ikuti saja. Jadi di tabel ini ada kolom nomor, lalu ada kegiatan, dan ada akibat. Coba lihat dulu nomor 1. Itu di nomor 1 contohnya kegiatannya itu membakar sampah. Lalu akibatnya itu apa? Akibat dari membakar sampah yaitu polusi udara. Nah, cara mengisinya seperti itu ya anak-anak. Silakan kalian isi sebanyak-banyaknya. Ibu kasih waktu 15 menit untuk diskusi. Kalau sudah, kumpulkan ke meja ibu ya. Oke, sudah mengumpulkan semua ya ini. Jangan bubar dulu ya, masih duduk secara berkelompok. Tugas selanjutnya, silakan kalian diskusi lagi. Kali ini merancang proyek kampanye lingkungan yang mencakup poster dan produk daur ulang sampah. Silakan kalian diskusikan dulu dengan teman sekelompoknya. Rencanakan mau buat poster yang seperti apa dan produknya itu mau buat apa. Ibu tunggu 10 menit untuk kalian diskusi, lalu presentasikan rancangannya di depan kelas. Dan untuk pengumpulan poster serta produk daur ulangnya itu nanti bisa dikumpulkan minggu depan ya anak-anak. Sekarang silakan kalian rancang saja dulu. Ya anak-anak, 10 menit sudah berlalu. Silakan dipresentasikan hasil rancangannya di depan kelas. Baik anak-anak, tadi rancangan kalian bagus-bagus semuanya ya. Ibu tunggu untuk hasilnya minggu depan. Berikutnya, ini ibu ada beberapa pertanyaan refleksi. Silakan kalian kerjakan masing-masing ya. Baik anak-anak, pembelajaran IPA hari ini sudah selesai. Ada yang mau bantu ibu untuk menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Oke, lalu apa sih yang kalian rasakan selama pembelajaran kali ini? Yuk kita sharing. Baik anak-anak, pembelajaran kali ini telah selesai. Mari kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.